Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini meskipun dalam situasi dan dalam suasana yang berbeda lewat Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita pada pertemuan siang hari ini. Kemudian sholawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta jemaah sekalian, barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini harinya sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Untuk itu, momentum pergantian tahun hendaknya menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, pada siang hari ini untuk itu kami menghadirkan pemateri, narasumber kiai kita yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Kiai Haji Syamsul Ma'arif, dan tema kita pada siang hari ini adalah tahun baru, semangat baru menuai prestasi. Untuk itu kepada Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa ditangkap jelas? Alhamdulillah jelas dan sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Menteri Keuangan, Bapak Sekjen, para pejabat Eselon 1, Eselon 2, pimpinan takmir masjid, serta Ustadz Khobir ini, ya, bapak-bapak semua, ibu-ibu yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah beribadah, menunaikan sholat zuhur berjamaah, sekaligus diberikan umur panjang, usia ya memasuki tahun baru ini, mudah-mudahan dengan tambah umurnya, tambah ilmunya, tambah ibadahnya, dan tambah kebaikannya. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal tahun baru ini yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman adalah melakukan sebuah evaluasi diri. Dalam teori ilmu tasawuf sering kita kenal dengan terminologi muhasabah. Muhasabah itu dari kata hasaba, yuhasabu, hasaba, muhasabatan. Atau muncul dari kata ini, yaitu kata hisab. Hisab itu artinya ya hitungan.
Sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk senantiasa mempunyai kesadaran diri, melakukan muhasabah atau evaluasi. Di dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian kepada Allah, wal tangdur, hendaknya engkau memperhatikan, atau wal tangdur nafsun, hendaknya seseorang itu memperhatikan ma qaddamat lighad, apa saja yang pernah kita lakukan lighad, untuk kepentingan hari esok. Nah, salah satu alat ukur untuk melakukan introspeksi diri atau muhasabah ini, yaitu dengan cara pendekatan teori yang kita sebut dengan teori berkah. Apa maknanya? Pertama, menurut para ulama, berkah itu mempunyai arti al-barakatu hiya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi di awal tahun baru itu kita harus melakukan sebuah evaluasi diri. Salah satunya adalah kira-kira semakin tambah umur kita ini apakah berbanding lurus dengan tambahnya kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar ukurannya materi, karena bisa jadi orang yang tambah materinya tetapi tidak berbanding lurus dengan kebaikannya. Orang yang pangkatnya naik, jabatannya naik, lalu kebaikannya berbanding lurus. Atau bahkan orang yang tambah ilmunya sekalipun, itu tidak selalu berbanding lurus dengan kebaikannya. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyindir, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man izdada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya tapi wa lam yazdad hudan, tidak tambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan tambah kecuali semakin jauh dari Allah. Artinya orang yang tambah ilmunya tetapi tidak tambah petunjuknya, itu juga tidak bisa disebut orang yang mendapatkan keberkahan. Itu sebabnya Rasulullah SAW dalam salah satu doanya, dan doa itu biasa dibaca ketika pada acara pernikahan misalnya, itu dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan laka. Laka itu manfaat, sesuatu yang positif menurut seseorang, yang baik menurut seseorang, yang enak menurut seseorang. Dapat duit banyak, jabatan naik, ya, pangkat naik, itu laka. Tetapi Rasulullah juga mendoakan wa baraka alaika. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan alaika, sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi bisa jadi orang diberikan keberkahan dari Allah itu karena sesuatu yang tidak enak. Karena kena COVID misalnya, itu bisa mendatangkan keberkahan. Di situasi yang kayak begini, itu banyak orang yang tambah kebaikannya, misalnya para suami yang jarang memperhatikan anaknya seperti apa, ibadahnya seperti apa di rumah. Gara-gara orang bekerja dari rumah, akhirnya kita punya kesempatan untuk mendidik anak-anak kita, mengetahui betul kondisi anak-anak kita. Oh, ternyata anak-anak kita belum bisa baca Quran. Oh, ternyata anak-anak kita ini malas ibadah. Oh, ternyata anak-anak kita ini ibadahnya kurang benar.
ternyata kita diberikan kesempatan oleh Allah melakukan sebuah evaluasi gara-gara Allah memberikan kondisi COVID-19. Seandainya tidak ada COVID-19, wah, kita ini sering keluar rumah kemana-mana, tetapi sekarang selama 2 tahun ini diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi, evaluasi terutama terhadap keluarga kita. Jadi orang sakit pun bisa saja mendatangkan keberkahan. Dengan sakit misalnya orang itu merasa bahwa diri kita ini terbatas. Bahkan banyak orang gara-gara sakit ibadahnya lebih baik. Nah, oleh karena itu para jamaah yang kami hormati, dalam perspektif agama melakukan sebuah evaluasi dengan alat ukur tadi keberkahan, salah satunya adalah sejauh mana kita ini di tahun baru, apakah tambah kebaikannya apa tidak. Bisa jadi umur yang semakin panjang, rezeki yang semakin banyak yang kita dapatkan, ternyata kok malah enggak karu-karuan ini. Ketika duitnya banyak misalnya, Masya Allah, kadang-kadang lupa sholat asar, lupa sholat zuhur, tawafnya di mall gitu kan. Nah, padahal dulu waktu belum menjadi apa-apa, belum mendapatkan jabatan apa-apa, ya belanja cukup nunggu tukang sayur, bisa rajin ke masjid, jamaah ke musola. Begitu dapat jabatan, coba kita lihat. Jumatannya itu kalau belum jam 12 belum mau turun gitu. Nah, ini evaluasi kita semua. Jadi alat ukur keberkahan yang pertama itu dengan menggunakan makna azyadah, tambah kebaikannya. Yang nomor 2, bahwa al-barokah itu mempunyai arti di makna as-sa'adah. Jadi tahun baru itu harus mendatangkan sebuah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan tentu masing-masing orang berbeda-beda tentu. Tetapi dalam pandangan agama, kebahagiaan itu standarnya adalah batin. Yang justru tidak nampak. Kalau yang nampak ini ya banyak orang, kalau bahasa Jawa itu saling sawang, pinyawang, saling lihat aja orang dia senang, dia lebih senang lagi. Padahal yang kadang-kadang kita anggap senang, tidak senang juga gitu kan, tidak bahagia juga. Maka kebahagiaan dalam perspektif agama itu ukurannya adalah batin. Misalnya kita perhatikan ayat keluarga ya. Ayat keluarga ini populer dibaca ketika pada acara-acara pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi ayat populer itu surah Ar-Rum ini biasa ditulis di undangan-undangan, wa min ayatihi, setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqa. Ya, kata khalaqa ini dalam pandangan santri bisa muncul kata khulkun, bisa muncul kata khulukun. Kalau secara fisik muncul kata khulkun. Khulkun itu maknanya tampang. Ya. Dia senang punya istri cantik. Ya. Kira-kira begitu. Dia yang perempuan bahagia karena punya suami yang ganteng. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang punya istri cantik itu pasti bahagia? Ternyata juga belum tentu, malah kadang-kadang malah merepotkan. Banyak orang yang istrinya cantik malah cerai. Katanya ada seloroh begini, perempuan-perempuan yang
melakukan gugat cerai itu rata-rata cantik katanya. Nah, maka dari kata khulqun itu muncul kata khulukun. Apa maknanya? Dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai akhlak yang mulia. Nah, artinya apa? Seseorang mengukur sebuah kebahagiaan itu bukan hanya poster, physically semata, badan saja, tetapi yang justru dinilai ya, untuk mengukur kebahagiaan itu sejauh mana seseorang itu mempunyai akhlak yang baik. Jadi apa artinya orang punya fisik cantik, ganteng, tapi akhlaknya tidak cantik, tidak ganteng, percuma. Jadi yang membuat diri kita ini bahagia adalah sesungguhnya ketika kita ini mempunyai akhlak yang baik. Termasuk ketika diuji sabar, tidak mudah marah, tidak hasad. Kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan kita tidak suka, itu yang membuat kita tidak bahagia. Ya, jabatan orang lain naik, kita nggak naik. Wah, kita membuat fitnah teman kita ini. Ini yang membuat kita ini nggak bahagia. Karena apa? Tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Bahkan kita berusaha agar kenikmatan orang lain itu hilang. Syukur-syukur datang kepada kita. Kadang-kadang suka ngomongin gosip kemana-mana. Dia itu baru kemarin di kantor. Dia tahu apa, bocah baru masuk. Tahu-tahu mendapatkan jabatan. Ini adalah bagian dari rasa hasad, iri, dengki. Ini yang membuat seseorang itu tidak merasa bahagia dalam kehidupannya. Jadi ukuran yang pertama itu adalah kebahagiaan diukur dari perspektif moralitas. Ayat ini dilanjutkan misalnya, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kalimat litaskunu, agar kalian merasakan ketenangan. Jadi kata sakana yaskunu. Apa artinya? Orang yang merasakan kebahagiaan itu adalah yang nomor 2 harus merasakan sebuah ketenangan hati. Memang sakana, secara zahir muncul kata sakan. Sakan itu artinya tempat tinggal. Itu artinya secara fisik. Orang mengukur misalnya kebahagiaan. Wah, ya bahagia ini karena punya rumah mewah, baru beli rumah bagus, besar. Apakah orang yang tinggal di rumah yang mewah, yang bagus itu pasti bahagia? Ternyata juga belum tentu. Kalau bahasa Jawa itu rumahnya magrong-magrong, mobilnya kinclong-kinclong, istrinya moblong-moblong, gelangnya keroncong-keroncong, tapi penghuni rumahnya berantem. Nah, ini tidak bahagia. Oleh karena itu, standar kebahagiaan tidak menggunakan kata sakan, tetapi menggunakan kalimat sakinah. Maka kalimat sakinah ini adalah pilihan para ulama ketika menafsirkan ayat litaskunu ilaiha. Itu sebabnya di kalangan kita sering mendoakan mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Apa maksudnya sakinah? Mendapatkan ketenangan hati. Nah, ketenangan hati itu adalah seseorang yang melatih diri untuk menerima segala sesuatu. Pemberian itu adalah bagian dari qadha dan qadarnya Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita ini adalah bagian daripada ketentuan dan ketetapan Allah. Dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik. Nah itu sebabnya ketika kita menerima qadha dan qadarnya Allah, maka kita ini merasa tenang. Banyak orang yang gelisah hatinya karena dia tidak tenang, tidak menerima. Sekalipun sudah mungkin menurut pandangan orang lain cukup, bahkan lebih dari cukup, tapi karena tidak dibareng dengan sifat menerima, dalam bahasa
Akhlak itu adalah qanaah, menerima pemberian Allah. Loh, kalau tidak qanaah, tidak menerima, merasa kurang, itu yang membuat kita ini tidak bahagia. Nah, itu sebabnya ukuran-ukuran kebahagiaan itu adalah dari aspek yang lebih menekankan pada batin. Nah, yang nomor 3 sekarang. Yang ketiga adalah al-barokah bimakna at-tazkiyah. Dari kata zakka yuzakki, tazkiyatan wa zakatan. Zakat misalnya itu kan dari kata zakka yuzakki, tazkiyatan wa zakatan. Zakat maknanya apa? Membersihkan dari kekayaan kita yang di dalamnya ada milik orang lain yang perlu kita bersihkan. Nah, itu sebabnya orang yang berkah, bagaimana orang yang hidupnya dimulai dari hati yang bersih, pikiran yang bersih, niat yang bersih. Mau ke kantor, niat yang bersih. Mau usaha dagang dengan modal yang bersih. Apapun harus dibarengi dengan kebersihan. Itu sebabnya pasal-pasal dalam kitab fikih misalnya lebih mengutamakan bab an-nadhafah, bab kebersihan. Kalau dalam fikih adalah penekanannya lebih banyak pada hal-hal yang bersifat hadas, najis, bersih dari hadas dan najis. Tetapi dalam urusan-urusan akhlak atau tasawuf, kita harus membersihkan dari sifat-sifat yang kurang baik, yang tidak baik. Ya, jadi kita harus dalam bahasa tasawuf itu ada istilah takhalli, mengosongkan sifat-sifat yang tercela, baru tahalli, mengisi dengan sifat-sifat yang positif. Nah, jadi kalau kita punya pikiran-pikiran yang bersih, insya Allah harapan kita akan punya masa depan yang lebih baik itu akan tercapai dengan pikiran yang sehat, hati yang bersih, menerima bahwa segala sesuatu itu bagian daripada ketentuan Allah, tidak ada iri hati. Nah, tahun baru itu adalah tahun bagaimana kita yang sebagaimana dalam dalam judul kita ini, semangat baru menuai prestasi. Jadi mau menuai prestasi itu harus ditata dari awal, mulai dari motivasi atau niat yang positif. Itu sebabnya dalam hadis mutawatir ya, itu sangat populer, yaitu dengan kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini kaitannya dengan hijrah Nabi, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu ila dunya ya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Nah, oleh karena itu di awal tahun ini mari kita tata yang baik. Ya. Usaha kita, etos kerja kita harus dirubah secara total. Pertama harus diawali dari niat yang positif. Ya. Kalau kemarin-kamarin kelewat, yang enggak ya kita tata ulang. Kita melakukan tajdidun niyah, pembaharuan niat supaya kita ini menuju hal yang lebih baik. Nah, itulah saya kira dalam rangka bagaimana kita mengawali tahun baru ini ya dengan penuh keceriaan, kebahagiaan, kebersihan. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana di tahun baru ini adalah selalu melakukan sebuah perubahan yang lebih baik.
dalam bahasa yang sering disampaikan oleh Kiai Ma'ruf itu melakukan al-islah ila ma huwal aslah fal aslah summal aslah. Al-islah yaitu melakukan sebuah perbaikan ya, ila ma huwal aslah menuju yang lebih baik, summal aslah fal aslah. Terus melakukan perubahan yang lebih baik. Kita lihat Bu Menteri kita ini selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kadang-kadang orang yang sedang melakukan perbaikan-perbaikan itu banyak kritikan. Karena apa? Orang yang melakukan perbaikan dalam bahasa Arabnya itu muslih. Muslih itu beda dengan ya as-sholah atau as-sulhu. Jadi beda dengan as-sholeh. Al-muslih itu orang yang melupakan, orang yang melakukan perbaikan, berbeda dengan as-sholeh, orang yang baik. Kalau orang yang baik itu khairuhu li nafsihi, kebaikannya hanya untuk dirinya saja. Tapi kayak Ibu Menteri itu khairuhu li nafsihi wa li ghairihi, kebaikannya tidak hanya untuk dirinya tapi kebaikannya juga untuk kepentingan orang lain. Ketika kebaikannya untuk orang lain, apa konsekuensinya? Kadang-kadang tu'adihinnas, banyak dibenci orang lain. Itu memang resiko perjuangan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah perubahan-perubahan yang mendasar, perbaikan-perbaikan, itu musuhnya lebih banyak lagi. Tetapi asal tahu saja bahwa muslihun wahid, orang yang melakukan sebuah perubahan yang mendasar, satu orang saja itu ahabbu ilallah min alafis solihin, lebih dicintai oleh Allah min alafis solihin ketimbang ribuan orang-orang yang baik saja. Jadi orang baik itu yang penting baca Quran, sholat itu baik. Ya, tapi kalau orang yang memperbaiki, bagaimana teman kita ini supaya lebih baik, masyarakat kita ini supaya lebih baik, bahkan bangsa dan negara ini agar lebih baik. Itulah harus menjadi semangat baru di tahun baru ini. Saya kira itu saja untuk sementara, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah khazanah pengetahuan kita dan lebih-lebih dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kami undang peserta yang ada di ruang Zoom ini untuk apabila ada pertanyaan, monggo disampaikan. Namun sebelumnya kami ingin membacakan pertanyaan yang tadi disampaikan lewat WhatsApp. Nyuwun sewu, Kiai. Iya, ya. Yang pertama ada pertanyaan, apa saja sih perbedaan antara cita-cita dengan tulul amal? Tulul amal. Iya. Panjang angan gitu kan. Yang kedua, Kiai, mohon izin. Kehidupan saya biasa-biasa saja, bekerja, ibadah, makan, piknik, silaturahim, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah itu bisa digolongkan sebagai sebuah prestasi kah atau sebuah perubahan kah, peningkatan dari tahun ke tahun gitu? Nah, yang ketiga, apakah tiap ganti tahun seorang muslim harus memperbaharui target ngapain aja sih tahun ke depan gitu? Monggo, Kiai. Ya, terima kasih. Ini bagus sekali, banyak sekali pertanyaan ini. Yang pertama, apa perbedaannya antara cita-cita? Cita-cita itu himmah, ya, dengan tulul amal, ya. Jadi bukan pakai ain tapi pakai hamzah ini, amal, angan-angan. Ya. Jadi orang tulul amal ini adalah salah satu penyakit kita semua. Akibat orang yang punya orientasi dalam hidup bahwa dunia ini menjadi tujuan. Ya. Orang kalau punya orientasi bahwa hidupnya itu dunia menjadi tujuan, ya, bukan alat. Ya. Kekayaan, jabatan itu dijadikan tujuan, bukan alat. Ya. Itu dalam teori ilmu tasawuf akan muncul satu penyakit yang disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan.
Orang panjang angan itu secara psikologi ya punya kecenderungan malas bekerja tapi ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu tulul amal tuh. Jadi saat setiap hari itu mengumpulkan kata seandainya. Seandainya saya punya uang sekian miliar. Seandainya kita punya mobil ini. Itu padahal tuh nganggur. Ya kan? Ini penyakit orang sekarang ini. Penyakit orang sekarang ini kerjanya males tapi maunya gede. Maunya banyak. Ya. Jadi kemauan itu boleh-boleh saja tapi harus dibarengi dengan etos kerja. Sehingga banyak penawaran orang-orang ditawari, oh bisnis ini ya nggak usah kerja untungnya gede gitu kan, banyak tuh di koran-koran atau di tiba-tiba masuk ke WA kita menawarkan sesuatu. Itu artinya dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu terjadi tidak hanya sekedar di masyarakat bawah, termasuk masyarakat menengah dan level masyarakat tingkat atas juga sama. Kepinginnya itu tengok-tengok dapat duit. Enggak kerja dapat uang banyak. Nah ini yang problem ini. Padahal dalam teori agama itu ya jadi al-ajru ala qadril masyaqqah. Jadi pahala itu sesuai dengan ukuran masyaqqah kita. Masyaqqah itu ya etos kerja kita. Ya. Kalau enggak pernah kerja kok dapat untung banyak, itu dari mana? Sehingga apa? Mungkin dapat untung sekali, 2 kali, 3 kali, modalnya hilang itu, dibawa kabur itu. Nah, itu yang disebut dengan tulul amal. Beda dengan cita-cita. Cita-cita itu mendahulukan kerja, mendahulukan semangatnya tinggi untuk berbuat sesuatu dulu, baru nanti ada harapan-harapan di belakang. Saya punya cita-cita dari dokter, kerja dulu, sekolah dulu yang benar, itu cita-cita. Pengen jadi pengusaha besar, ya kerja dulu, itu dibarengi dengan cita-cita. Kalau nggak ada kerjaan apa-apa, tapi ingin tidak sekolah apa-apa, pengen jadi dokter, itu namanya tulul amal tadi. Ya kan? Kalau cita-cita itu sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan yang menunjang. Kalau ingin kaya, ya kerja yang benar gitu kan, semangat. Kalau pengen jadi dokter ya kuliah yang benar gitu kan. Nah, itu bedanya. Yang nomor 2 tadi pertanyaannya terkait dengan apa ini? Kehidupan saya biasa-biasa bekerja, ibadah, makan, piknik. Ya, itu sudah baik. Tetapi harus ditingkatkan tentu. Bekerjanya untuk apa? Ya. Bekerja itu baik, tetapi kalau tidak dimanfaatkan untuk kebaikan juga tidak ada artinya apa-apa. Orang bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Ke depan harus punya orientasi bahwa kita bekerja itu untuk kepentingan masyarakat banyak, ya kan? Kalau dapat untung ya bisa dirasakan oleh orang banyak. Maka dalam konsep agama itu kita ada kewajiban pokok yang disebut dengan zakat, ada kewajiban yang dianjurkan, hal-hal yang dianjurkan yaitu sedekah, infak, itu untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi kita harus meningkatkan kualitas, ya. Jadi bekerja sudah baik, ibadah sudah baik. Hanya kalau kemarin level ibadahnya misalnya hanya sholat yang wajib saja, tahun sekarang harus ditingkatkan. Tidak hanya sekedar yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah. Jadi harus ada catatan pribadi. Jangan catatan-catatan untuk utang aja. Jadi misalnya, oh kira-kira kita melakukan evaluasi pada tahun ini, kira-kira ibadah kita kekurangannya dalam hal apa. Nah, saya kira itu yang harus kita perhatikan. Jadi harus kita evaluasi secara total, baik dalam bekerja, tadi beribadah, maupun hal-hal yang lain. Termasuk dalam piknik. Piknik itu bagus. Tapi piknik yang bisa mendatangkan pengetahuan, jangan senang-senang aja. Jadi piknik yang meningkatkan kualitas ilmu dan pengalaman sejarah, bahkan bisa meningkatkan
ketakwaan dan keimanan kita. Ya, misalnya melihat tempat-tempat bersejarah, mengagumi ciptaan Allah, itu piknik yang lebih indah lagi. Yang ketiga apa tadi, Mas? Yang ketiga terkait dengan target, apakah harus diperbaharui setiap tahun? Ya target itu harus ada memang. Target itu bagian daripada evaluasi. Jadi kalau kita menggunakan ilmu manajemen kan ya harus ada evaluasi. Kalau target kita sekarang segini sudah tercapai, harus ada target-target yang lebih tinggi lagi. Misalnya dalam bekerja maupun dalam bidang sosial masyarakatan, dalam bidang pendidikan harus ada target. Jangan sampai yang muda-muda ini cukup hanya sekedar punya pendidikan S1. Jangan berhenti di situ, harus ada target. Saya tahun depan harus mengikuti pendidikan yang lebih tinggi lagi, S2 dan S3. Demikian pula dalam Kementerian Keuangan tentang pajak aja ada target di tahun sekarang dengan harus ada perubahan. Jangan sampai target tahun sekarang sama dengan tahun kemarin, itu nggak meningkat, itu bisa dimarahi Bu Menteri. Saya dukung Bu Menteri ya. Jadi kualitas keimanan kita, ketakwaan kita itu bisa memengaruhi target hidup seseorang gitu kan. Ya. Ya. Ada lagi? Ya, sebenarnya ini masih pengen lama-lama nih, Kiai, namun karena waktu yang ya saya habis. ini sebetulnya lagi bertamu juga, saya tinggal ini ada kiai ulama sowan ke beberapa tokoh tadi, saya ikut mendampingi, ini saya keluar dulu. Ya. Salam hormat kepada Ibu Menteri, Pak Wamen ya, Wamen masih ya, mana men? Masih ada enggak? Masih Pak Suhasil Nazar. Pak Sekjen ya, Pak ya. Ya, terutama ketua masjid dan Ustadz kita yang aktif di MUI. Insya Allah disampaikan. Mohon izin kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa. Oke, mohon berkenan untuk menyampaikan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin kajian kita pada siang hari ini, dan melalui momentum pergantian tahun baru ini, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Dimulai atau diawali dari pembaharuan niat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk kepada orang-orang yang beruntung. Kita tutup kajian kita pada siang hari dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Zakaria Hobir ya. Insya Allah ya nanti disampaikan. Mohon maaf bila itu bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya